ternyata nggak semua perempuan itu benar-benar bisa woman support woman. Jadi mentalitinya mencari orang yang lebih buruk demi mengangkat dirinya lebih baik. Bisa jadi. Tapi itu bener gak? Raisa tuh kok punya freedom ya di dalam pernikahannya. Kok dia kayaknya bisa sukses. Kok gue gak punya ya? Nah, kok gue gak punya. Kok gue terkungkung dalam satu bubble ini di rumah gitu. Jadi kayak kebencian atau kekurangan dari diri kita refleksikan ke keberhasilannya orang lain yang dia punya itu. Halo parents, kembali lagi di podcast Curhat Babu, curhatnya Bapak dan Ibu. Iya, bareng kayak acara anak-anak gitu. Hai, ketemu lagi. Tumben ya kita kompak. Setelah berapa episode nih baru kompak. Kamu kemarin gimana nonton Raisa? Seneng banget? Seneng banget. Ini mungkin di sini kalau ada yang udah nonton konser Raisa GBK 2023 kemarin, pasti belum bisa move on kayak aku. Ya, gue nggak ikut guys. Gue biarin aja dia sama temen-temennya nonton. Iya. Karena dulu juga kamu nonton sama teman-teman kamu ya? Kayaknya deh, ada kamu deh sebentar. Aku sebentar terus cabut. Ya. Kenapa gue cabut? Bukan itu masalahnya. Buatku seru banget karena udah lama gak pernah nonton konser. Terus aku udah ngefans sama Raisa tuh udah lama banget. Nah, tapi yang seru adalah justru setelah aku nonton konser, kan aku bikin satu konten ya di Parent Talk. Terus aku tuh kan kayak menyampaikan betapa aku adore Raisa gitu ya. Gimana dia bisa loh sukses gitu, kayak menurutku kayak wah gitu, gue seneng banget kalau ada perempuan yang sukses gitu, yang jadi penyanyi solois perempuan pertama yang menggelar konser di GBK. Oh iya, dan juga itu ada satu momen dalam konser itu yang mungkin bisa diceritakan. Ya, dia tuh konser dalam kondisi anaknya lagi sakit. Ternyata sakitnya sampai masuk rumah sakit. Jadi aku relate banget rasanya jadi ibu yang punya anak sakit, tapi ibunya tetap harus menjalankan apa yang dia cita-citakan gitu loh. Nah, lucunya adalah, menurutku ini lucu ya. Dari kontennya. Udah aku posting kontennya, ternyata waduh rame banget kak gitu ya. Padahal kita tuh cuman nanyain ada nggak yang kayak ngefans lagi sama Raisa kayak aku gitu ya. Nggak taunya jawabannya banyak banget. Yang justru kayak pada salvo, malah ngebahas soal suksesnya Raisa gitu ya. Bukan in a good way sebenarnya, tapi different way aja gitu. Ya, itu jawabannya positif karena dan jawabannya pada ngerasa bahwa ya enak jadi Raisa support sistemnya banyak gitu. Oh iya enak jadi Raisa punya suami kayak Hamish. Atau enak jadi Raisa pasti neninya banyak, punya atau mbaknya banyak gitu kan. Asisten rumah tangga yang ngebantu. Duitnya banyak juga disebut. Nah, dari situ aja aku bisa ngelihat berbagai hal gitu ya. Ini aku juga nggak kayak jadi sebel, jadi marah atau apa gitu, enggak. Tapi aku jadi bisa ngelihat perspektif yang terutama yang komen tuh sebenarnya pada perempuan semua sih. Aku nggak tahu apakah mereka udah jadi ibu atau belum. Tapi intinya adalah dari situ aku melihat bahwa pertama, ternyata nggak semua perempuan itu benar-benar bisa woman support woman gitu. Itu fana nggak sih? Tapi sebenarnya itu masih mungkin terjadi, masih mungkin beneran aja. Kayak aku kan support juga Raisa, aku kan woman support woman nih ke Raisa gitu. Mau Raisa sukses atau siapapun yang sukses bukan Raisa pun juga pasti aku ikutan seneng dan bangga gitu. Tapi ternyata nggak semua perempuan bisa support each other kayak gitu. Aku ngerasanya gitu sih. Padahal aku cuma menceritakan loh ini konsernya berhasil banget gitu. Tapi yang dilihat orang adalah oh ya ternyata support systemnya lalalala. Nah, hal kedua yang aku lihat adalah ternyata gitu ya, orang tuh ngelihat kesuksesan itu berdasarkan dari support systemnya gimana. Aku setuju dengan ada benarnya, tapi ternyata kalau aku pikir-pikir lagi sebenarnya yang jadi kesuksesan seseorang gitu ya, mau itu Raisa, mau aku atau mau orang lain, sebenarnya apa iya benar karena adanya Hamish, adanya iya, itu kalau gak ada gue gak bisa lagi, udah gak mungkin. Atau adanya banyak neni, adanya banyak ART atau mbak, atau banyaknya pasukan, atau banyaknya keluarga, atau gimana sih sebenarnya apa iya gitu. Itu jadi faktor utama atau faktor terbesar dalam kesuksesan seseorang. Nah dari situ deh, menurut kamu gimana? Yang pertama dulu ya, women support women. Jadi awalnya kalau women support women mungkin ada yang bertanya, emang kenapa women harus support? Emang kenapa gak ada men support men juga bisa kan gitu segala macam. Ya kita kan semua tahu bahwa keadaan harusnya nih wanita itu banyak ketimpangannya. Jadi ketidakadilan terhadap karena itu wanita. Mau itu di dunia karir, di mana dia mendapatkan posisi yang lebih sulit atau digaji lebih rendah di posisi yang sama, segala macam, di politik, di semua tuh
dalam beberapa hal memang ada ketimpangan untuk wanita. Makanya butuh keadaan di mana wanita lebih disupport, apalagi oleh wanita sendiri yang mengalami ketimpangan-ketimpangan seperti itu. Agak aneh di saat dilihat bahwa ya wanita aja nggak saling support gitu makanya. Jadi kalau kita berangkat dari dasarnya dari situ, aku melihatnya dua nih. Kalau misalnya pertama adalah orang-orang yang ada di komentar itu memang bukan masalah women support women atau men support men dari aku. Lebih ke arah mau ada victim mentality yang kuat. Benar. Jadi kayak lebih ke, dulu kita suka nyebutnya jual derita ya. Kalau dulu angkatan-angkatan kita bilangnya jual derita. Jadi kayak misalnya gue lagi curhat gitu ke temen gue, bilang cerita, aduh gila gue diputusin nih, gue dipecat nih, gue apa segala macam. Nah temennya tuh nggak mau kalah. Kayak gue tuh lebih suffer lagi, gue lebih menderita daripada lo gitu. Jadi kayak kita adu derita terus kayak lo baru dipecat, gue udah bangkrut dong, gue udah pokoknya udah jauh lebih parah daripada lo, seolah-olah tuh kalau lebih bermasalah tuh lebih keren, lebih menang. Atau tujuannya kan gue lagi curhat, terus dia mau ngasih, mungkin niatnya baik, lo masih lebih untung kok daripada gue lebih menderita, tapi it doesn't solve the problem menurutku. Dengan kalau aku curhat ke kamu menunjukkan kamu lebih menderita, does it make me feel better? Enggak memecahkan masalah gue juga gitu. Nah, victim mentality dari komentar-komentar situ tuh masih terasa kuat. Memang mungkin benar keadaannya dia tidak punya suami seperti Hamis, ya Allah, yang bisa punya suami kayak Hamis cuman Raisa kali ya. Iyalah, kecuali punya kopiannya ya. Iya, ya mungkin benar dia duitnya nggak sebanyak Raisa, mungkin benar dia juga nggak ada ART di rumah, mungkin. Tapi kalau itu sampai dikeluarkan, diucapkan, apalagi di sosial media yang intinya semua orang bisa melihat, ya itu artinya memamerkan victim mentality-nya dan gak akan bergerak maju menurut. Jadi belum bisa menerima, oke, ini kekurangan gue, ini challenge gue sekarang dalam keadaan gue gak punya suami kayak Hamis, gue gak punya ART, gue gak punya uang. Terus what are you gonna do about it? Are you just gonna whine? Apakah akan mengeluh saja? Tapi sudah, bukannya instead of menerima bahwa itu keadaannya dan apa yang langkah berikutnya harus kita benerin. Iya. Gitu loh. Nah itu kayaknya itu mau Raisa mau siapa kayaknya diserang sih. Iya sih, kebetulan aja itu konteksnya Raisa ya, kita udah ngelihat dia kayak wow gitu dari awal, terus jadi ketika dia sukses dengan konsernya tuh udah kayak wow banget gitu. Nah tapi yang kedua bab soal tadi tuh yang aku bilang juga, apa tadi setelah woman support woman, terus kedua aku bahas soal banyaknya jumlah support system tuh sebenarnya benar-benar berpengaruh pada kesuksesan seseorang kah, atau memang dibalik nih? Apakah orang kalau mau sukses harus punya support system dulu baru dia kemudian akan menata hidupnya untuk sukses gitu? Support system memang ada benarnya, memang membantu sedikit banyak. Cuman dalam keadaan kita juga kadang-kadang kalau support system yang dimaksud adalah ART, berapa kali kita ganti ART numpang tanya. Kita nggak pakai neni ya, tapi kalau kita pakai ART kita mikirin, aduh ini ada yang begini, ada yang kalau di sini pasti tahu yang punya ART mungkin lebih ke arah deket-deket lebaran pasti deg-degan, lemari dikosongin apa enggak, balik lagi apa enggak, contoh hal kecil seperti itu. Belum lagi konflik ART misalnya ada mertua atau ada orang tua yang beda kepala ngaturnya, terus dia nggak betah, ada lagi. Oke, banyak banget konflik-konflik yang bisa disebabkan oleh support system. Bahkan support system seperti suami atau pasangan gitu ya. Jadi pasangan itu bisa dibilang menjadi support system terbaik, di mana dia mendukung, di mana dia support, misalnya entah itu ngasih bantuan, modalin usaha atau ngurus anak-anak selama itu yang nggak ada. Tapi kalau ujung-ujungnya suami justru jadi sumber masalah atau pasangan jadi sumber masalah, apa iya support system tuh ngaruh? Nah lo gimana tuh kalau kayak gitu? Aduh, aku tuh selalu berpikir ya, namanya juga support system, artinya sistem yang mendukung gitu kan, sistem yang mendukung. Tujuan kamu apa, keberhasilan kamu tuh di level mana, karena setiap orang punya definisi suksesnya beda-beda gitu. Dengan misalnya ya udah aku berkantor saja itu buatku udah sukses, karena tadinya starting pointku tuh dari mana, dari yang nggak kerja sama sekali misalnya gitu, itu beda kan, buatku tuh udah sukses. Nah mungkin ya kalau aku jadi Raisa gitu, untuk aku katakan sukses adalah aku menggelar konser di GBK dengan ratusan ribu penonton. Itu adalah level suksesku sebagai Raisa, karena mungkin starting pointku dari penyanyi indie gitu ya, terus rekaman sendiri yang terus posting sendiri di YouTube dan lain-lain, itu udah sebuah kesuksesan yang nggak instan gitu loh buatku. Nah tapi aku juga bisa memahami sih kenapa orang ya itu simply karena
nggak suka aja ngelihat orang sukses, sehingga apa yang orang lain punya atau kelebihan orang lain itu tuh sebenarnya yang lack di diri kita. Jadi apa ya, interlacking ya di diri kita gitu. Kayak misalnya nih, aku kan lag banget ya, suaraku fals misalnya gitu ya. Aku tuh iri banget sama Raisa, suaranya bagus. Jadi bisa aja dong sebenarnya dari interlacking aku itu, aku merasa bahwa gue nggak suka banget. Ih, apaan sih Raisa sok-sokan gelar konser bla 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 bla, karena suara dia bagus gitu. Dan aku nggak punya itu gitu, ngerti nggak? Mungkin ini orang yang sama dengan kalau misalnya dia lagi curhat, pas lawan curhatnya itu adalah cerita yang lebih buruk dari dia mungkin happy. Bisa jadi. Paham nggak? Jadi kayak ada beberapa yang gue lihat nih, ini kenapa sih suka banget nonton misalnya film-film yang hancur banget, kayak menderita banget hidupnya. Apaan sinetron maksud kamu, kayak sinetron, aku? mau India, mau Korea, mau Amerika, apapun lah ya, film yang intinya menunjukkan bahwa ini orang tuh kacau banget. Yeah. Sometimes itu bisa bikin bahwa oh ternyata gue gak sejelek-jelek itu ya. Ternyata gue gak seburuk-buruk itu ya buat yang nonton. Jadi mentalitinya mencari orang yang lebih buruk demi mengangkat dirinya lebih baik. Bisa jadi. Tapi itu bener gak? Kayak gitu? Gak tahu, aku sih gak gitu tapi ya. Tapi lebih kepada kita tuh kalau bisa ngejelekin orang tuh sebenarnya karena dia punya kelebihan yang kita tuh nggak punya, yang kita lack banget di situ gitu. Atau let's say segampang nih, Raisa tuh kok punya freedom ya di dalam pernikahannya, kok dia kayaknya bisa sukses. Kok gue nggak punya? Nah, kok gue nggak punya, kok gue terkungkung dalam satu bubble ini di rumah gitu. Jadi kayak kebencian atau kekurangan dari diri kita refleksikan ke keberhasilannya orang lain yang dia punya itu gitu. Ya, apalagi kayaknya Raisa sempurna banget ya, suaminya, anaknya, tapi pasti ada lah hal-hal gitu yang mungkin nggak gitu sempurna, cuman kan ya gitulah. Nah, by the way dari situ sebenarnya aku juga ngeliat lagi nih Bab, selain dari runtutan tadi tuh apa tuh yang aku lihat masalah woman support woman, ternyata rasanya kok iya ada dan tidak ada. Dan yang kedua tadi soal apa lagi tadi? Apa namanya kenapa orang itu apa tadi? Yang mana nih? Yang kedua. Taruh. Iya. Oh ya. Nah yang kedua kayak misalnya support system gitu, apakah harus banyak atau tidak gitu. Nah yang ketiga sebenarnya aku lihat adalah gini, ada komen-komen yang bilang, udahlah kesuksesan tuh bukan berarti kayak harus punya panggung yang besar, harus sukses setinggi-tingginya gitu ya, karena kita memang diciptakan sebagai perempuan untuk ya udah setelah menikah kita punya anak ya kita di rumah aja gitu, karena memang udah kayak sebuah kewajiban, udah dari sananya memang begitu gitu untuk di rumah aja, seolah-olah ibu tuh nggak boleh punya mimpi, bener nggak? Oke. Aku menurutku ya aku merasa itu semua di konsennya balik lagi ke suami sama istri, apakah merasakan hal yang sama gitu. Kalau memang itu maunya suami dan memang cocok dengan maunya istri, ya so be it gitu. Karena memang menurutku semua orang udah pasti pada dasarnya punya mimpi. Dan kalau untuk mensurprise bilang nggak boleh punya mimpi, itu akan berat buat dia sih. Yeah. Pasti ada mimpinya, mau itu mimpi jadi ibu rumah tangga untuk anak-anaknya yang terbaik di dunia, di mana anak-anaknya nanti akhirnya akan sekolah yang tinggi, menjadi seseorang segala macam. Kalau itu memang mimpinya, ya itu boleh berjalan terus. Tapi kalau ternyata mimpinya adalah punya usaha, atau mimpinya itu adalah menulis buku misalnya atau apa, terus harus mensupres karena dia menikah, itu akan berat dan ujungnya menurut aku akan menjadi time bomb sih. Gitu. Ngeri ya? Gak sih? Ngeri sih. Tapi aku selalu berpikir juga, aku pernah nonton satu videonya Mata Najwa gitu ya. Di situ Mbak Nana bilang nih, kenapa sih perempuan itu harus ditempatkan atau diposisikan untuk memilih antara mau menjadi ibu atau mau bekerja. Seolah-olah ini dua hal yang tidak bisa dilakukan secara bersamaan gitu. Kenapa perempuan yang dapat posisi kayak gini, laki-laki kayaknya nggak pernah deh dapat pertanyaan kayak gitu. Kamu pernah nggak dapat pertanyaan? Iya, kamu lebih memilih emang kamu bisa jadi bapak rumah tangga atau bekerja? Kamu pilih mana? Kayak gitu-gitu loh. Ya itu sementara, udah bertahun-tahun menurun dari bahwa wanita dan pria beda, bahwa wanita melahirkan mungkin ada faktornya di situ juga gitu. Ya. Nah, kalau buatku sebenarnya saat ini sih aku menjalani bukan kayak serta-merta apa yang aku impikan, aku cita-citakan. Enggak juga sih, karena gak pernah bermimpi sampai di sini gitu. Cuman berpikirnya sampai di level, oh iya gue tuh pengen banget mengaktualisasikan diri gue gitu. Dan gue merasa kalau di rumah saja gitu ya, buatku kurang menambah tadi poin aktualisasi diri gitu ya. Walaupun mungkin sebenarnya aku bisa mengaktualisasikan diri di rumah sih, kayak belajar masak gitu. Cuman kayaknya
apa ya, panggilan jiwaku, kalau orang-orang bilang the callingnya aku tuh nggak kayak memasak Beda, di ya? rumah Bukan gitu, memasak. yang nggak gitu. Mungkin setiap orang kan membawa misi. Nah, aku mungkin misinya bukan yang berada di dapur, yang betah lama-lama masak gitu ya. Mungkin callingku atau misiku adalah untuk pesan makanan online. Dan aku lebih memilih untuk fokusku di luar gitu. Aku berkarya di luar rumah gitu-gitu, dan sambil masih bisa ngurusin anak-anak gitu. Jadi buatku nggak ada yang kenapa sih harus milih milih salah satu dari dua tersebut gitu. Aku mau jalanin dua-duanya. Ini juga dimudahkan dengan mungkin dalam posisi kayak gitu juga semua laki-laki juga melihat hal yang sama, bahwa sayangnya mungkin yang zaman dulu melihat bahwa perempuan tuh harus di rumah aja, misalnya bisa satu itu, atau kan perempuan tuh cuma bisa salah satu. Jadi pikirannya antara perempuan udah harus satu di rumah aja, kedua adalah cuma bisa memilih salah satu, mau kerja atau mau punya anak. Kalau mau kerja nanti dulu punya anaknya, atau kita nggak usah punya anak. Kalau mau punya anak ya udah nggak usah kerja. Mikirannya mungkin kebanyakan dari zaman dulu seperti itu. Tapi times are changing ya. Mungkin ada beberapa yang lebih mudah melihat istrinya bekerja diawali dengan orang tuanya yang juga dulu, ibunya dulu juga bekerja. Seperti aku, mungkin ibuku bekerja dari kecil, mungkin juga kayak udah normal aja, ibu bekerja, ibu ke kantor menghasilkan, normal aja. Jadi begitu menikah dengan Nucha, ya nggak apa-apa, Nucha mau kerja, Nucha mau punya anak. Itu adalah gambaran normal di mata kamu gitu. Karena dari kecil memang sudah terlihat dipaparkan seperti itu. Iya, tapi sebenarnya banyak juga sih Bab. Maksudnya cita-cita orang tuh bukan berarti cita-cita perempuan ya, terutama kita lagi bahas soal perempuan nih. Mau perempuan, mau ibu gitu ya, cita-citanya memang mau di rumah gitu, dan itu sebenarnya nggak apa-apa juga gitu, karena nggak semua orang punya calling tadi atau punya cita-cita untuk punya apa ya, ruang di luar rumah gitu. Kayak gue pengen berkarya, gue pengen kerja, gue pengen posisi setinggi-tingginya, atau gue pengen jadi startup founder, atau gue pengen masuk 40 under 40 misalnya gitu ya. Nggak semua orang pengen kayak gitu. Ada aja yang pengennya memang di rumah, mengabdi untuk anak-anak, menikmati waktu sama anak. Sebenarnya menurutku fine-fine aja. Tapi ada salah satu komentar di konten kamu itu kemarin, bahwa dia bilang sejak punya anak mimpi saya adalah untuk anak-anak. Jadi untuk anak-anak itu yang jadi yang terbaik, mendapatkan edukasi yang terbaik dan seterusnya. Ya. Menurutmu gimana tentang itu? Apakah dengan punya anak mimpi kamu mungkin berubah ya? Mungkin levelnya berubah beda atau ke arah mana? Tapi apakah itu kamu serahkan semuanya ke anak? Hidupmu buat anak? Apa gimana? Nah, nih satu. Ini kan dari sisi wanitanya juga nih. Soal ibu punya mimpi ini menurutku sejauh ini apa yang aku jalani dari awal tujuanku menikah atau setelah punya anak sebenarnya sesuatu yang bergeser. Aku nggak pernah bilang apa yang aku cita-citakan berubah. Karena sebenarnya bukan berubah. Dari dulu aku udah tahu aku mau kemana arahnya. Tapi aku bergeser aja. Yang tadinya mungkin aku pengen banget berkarir di sebuah kantor perusahaan MNC gitu ya. Pengen banget. Nggak taunya nggak kejadian sih sekarang gitu kan, nggak bisa kejadian. Tapi justru aku membangun perusahaan sendiri gitu, yang aku pikir oh ya ini bukannya berubah. Bukan berubah, cita-cita yang berubah, cuman bergeser aja jadi skala yang lebih kecil gitu. Dan aku menjalani sambil juggling ngurus anak-anak. Jadi buatku tadi kembali kalau misalnya kayak harus memilih atau harus memposisikan, justru aku kerjaan sekarang aku memilih karena aku masih bisa punya waktu sama anak-anak. Jadi pagi hari aku masih bisa nganterin, siang hari aku sempetin jemput anak, weekend aku sempetin kalaupun ada event sebentar, abis itu aku sama anak-anak. Jadi aku mencoba di sini tuh kayak aku ngerasa bahwa kemampuanku di stretch sangat jauh. Yang tadinya mungkin aku di sini aja gitu ya, sekarang aku bisa juggling, aku bisa lebih kuat buat menghadapi anak-anak yang lagi tantrum ini, anak-anak, tapi aku sambil harus ada kerjaan, aku punya target dan lain-lain. Jadi kayak kemampuanku setelah menjadi ibu lebih stretch jauh banget. Jadi tidak harus dikurungkan untuk anak-anak saja hidupmu. Iya, justru karena anak-anak justru aku kayak gini kayaknya gitu. Jadi mereka kan sumber inspirasi konten-konten parent talk loh ya kan. Dari konten-konten YouTube kita gitu. Karena kita belajar dari mereka. Justru mereka kayak apa ya, media tempatku belajar mungkin kayak S2 atau S3-nya aku kali ya. Terus yang kemudian aku coba share ke teman-teman lewat konten-konten ini karena aku belajar banyak. Value-value yang aku dapat tuh banyak banget. Jadi bagus banget sih sebenarnya kamu merasa seperti itu, bahwa itu bisa grow bareng antara punya anak, ngurus anak sama ngurus perusahaan. It kind of align sebenarnya karena kan it's fase kehidupan di mana lo harus terus bertumbuh. Yang aku takutkan adalah kalau semua mimpi dipindah ke anak
dibergantungkan ke anak, artinya semua effort dalam hidup adalah untuk anak, kita kayak akan menggantungkan diri kita di anak. So when it comes to dia akhirnya udah harus, ya jadi ekspektasi kita pindah semua ke anak di saat anak itu tidak memenuhi ekspektasi. Nah itu bagaimana? Salah anaknya kah? Ya. Atau salah kita menaruh ekspektasi sebagai orang tua yang memindahkannya kah? Atau apa? Nah mungkin ini kita belum mengalami ya. Kita cuma kayak mau merenungkan bahwa gimana kalau kita memikirkan hidup, bagaimana kalau kita memikirkan 100% hidup untuk anak. Tanpa ada memikirkan diri sendiri. Karena mimpi buat diri sendiri itu menurutku penting. Penting sih, penting. Dan satu lagi nih, sebenarnya aku tuh baru nonton juga YouTube-nya Mata Najwa Bab, yang di dalamnya ada narsumnya Bang Rocky Gerung gitu ya, seorang pengajar kajian filsafat dan feminis gitu ya. Nah, beliau tuh menyebutkan bahwa scientifically proven gitu ya, bahwa kepintaran anak-anak itu tuh diturunkan dari ibu gitu. Jadi ibu yang cerdas menghasilkan anak-anak yang cerdas juga. Jadi kalau kamu pintar itu karena ibu kamu juga. Paling besar gitu ya, bukan berarti kayak bapak kamu nggak ada ininya pengaruhnya, tapi kan ada faktor dari dalam, tapi ada faktor eksternal juga gitu kan. Nah, tapi kita berbicara soal faktor internal yang ada di dalam tubuh kita. Betul. Pinternya kita nih, mau laki-laki mau perempuan, itu tuh munculnya dari orang tuanya, dari ibunya terutama gitu. Dan makanya penting untuk ibunya terus berkembang, terus belajar. Kalau udah pinter, tambah pinter lagi. Kalau belum pinter, jadi pinter terus gitu ya, nggak berhenti. Gitu. Jadi itu tuh udah berdasarkan data gitu. Jadi menurutku ini menarik banget sih. Mungkin sekarang pembicaraannya bukan lagi kayak tentang ibu bekerja atau ibu tidak bekerja, tapi di mana mau ibu tidak bekerja mau mengaktualisasikan diri, karena bentuk aktualisasi itu macam-macam. Kayak kita mau nulis bikin artikel dari rumah, kita mau mencoba masakan baru, itu kan sesuatu menantang diri kita gitu, hal-hal kecil. Jadi nggak usah dikotak-kotakan antara ibu bekerja, ibu di rumah, terus berarti kalau ibu yang di rumah artinya nggak punya cita-cita, nggak punya impian, ya nggak juga gitu kan. Atau ibu yang di luar rumah yang bekerja artinya udah pasti lebih punya cita-cita, ya nggak juga gitu. Tapi sedikit deh balik lagi Bab, kayak tadi tuh kita ngomongin berapa jumlah ART yang kita punya, berapa jumlah neni yang kita punya, itu mempengaruhi kesuksesan kita atau tidak gitu ya, kayak tadi kasus Raisa. Sebenarnya nggak melulu tergantung dari support system kita. Menurutku support system iya ngaruh, tapi kalau kita prioritaskan atau kita ranking, mungkin itu di ranking kedua menurutku. Karena ranking pertama balik lagi adalah diri kita. Diri kita mau nggak sih untuk ke situ, untuk kemana, untuk ke arah sesuatu gitu. Tapi kalau emang diri kita nggak mau dibawa kemana-mana, mau support systemnya banyak, mau neninya banyak, mau mbaknya banyak, mau semuanya serba otomatis juga. Tapi kalau dari diri kita juga nggak punya keinginan untuk kemana arahnya, ya nggak bakal kemana-mana, ya nggak sih? Bener banget. Jadi kalau misalnya ada nomor satu kemauannya atau drive-nya itu nggak ada, ya udah dengan segala macam kekurangan-kekurangan yang ada tadi akan dikeluhkan aja terus. Tapi begitu drive-nya ada, ya udah oke, kita tahu challenge kita apa, balik ke drive itu kita harus ngelakuin sesuatu untuk bisa ngatasin challenge itu. As simple as that sih. Betul. Dan keduanya ya, baik tadi mau di rumah, mau di luar rumah, mau kerjanya kayak apa, mau nggak kerja juga, tantangannya tuh banyak. Menurutku capeknya juga banyak. Sampai kemarin gini, aku lucu banget ketemu sama temen gitu ya, terus dia nanya, lo nggak pakai neni ya gitu? Enggak gitu, karena aku lagi bawa anak-anakan. Lo nggak bawa neni? Enggak, nggak punya gue gitu. Kok bisa sih nggak punya neni gitu? Anak lo ada 2 gitu. Terus dia juga anak sama gitu kan, masih kecil-kecil juga. Terus gue tuh nggak bisa banget loh nggak pakai neni gitu. Oh iya nggak apa-apa, maksudnya ada neni dan nggak ada neni, menurutku challenge-nya sama aja. Gue juga punya challenge nih nggak punya neni, karena gue bisa stres dan burnout lebih cepat mungkin. Atau kalau misalnya yang punya neni itu juga punya tantangan dan challenge-nya sendiri gitu, karena mungkin dia juga pasti ngerasa kan, oh anak gue kok nggak deket sama gue gitu atau apa, pasti punya challenge-nya sendiri deh gitu. Jadi menurutku masing-masing pilihan itu pasti datang bersamaan, udah sepaket sama challenge-nya juga. Tapi yang penting adalah mencoba semua pilihan itu juga gitu. Apa kalau punya neni nggak cocok, nggak usah punya neni. Kalau cocoknya sama mbak aja. Dan kita menempuh jalan itu, kita kayaknya sama mbak aja. Dimana kita masih bisa sama anak-anak, masih perhatian penuh segala macam gitu. Kita lebih prefer seperti itu, bukan berarti lebih baik buat kalian tentunya gitu.
Iya, nah ini juga menarik bahwa ada satu data dari BPS gitu. Kemarin aku sempat ngulik-ngulik gitu ya, data tahun 2001, data tahun 2022. Bahwa sebenarnya nih kalau misalnya level-level perempuan yang berada di level manajerial di perusahaan pekerjaan profesional, itu trennya menurun saat ini. Jadi kalau misalnya kita lihat 2015 gitu ya sampai 2022 tuh tenaga kerja profesional perempuan gitu ya di levelnya manajerial ya. Kita berbicara soal manajerialnya ini. Itu tuh menurun trennya. Gitu. Kenapa ya menurutmu ya? Kira-kira aja. Aku kalau asumsi, kira-kira. Tapi ini aku asumsi bukan berdasarkan data ya kali ini ya. Kalau aku asumsi, karena level manajerial itu pressure-nya sangat tinggi pasti, udah pasti. Tanggung jawabnya juga sangat tinggi, udah pasti. Menyita waktu sudah pasti. Jadi kayak semua punya posisi tinggi, tantangannya pasti tinggi. Waktunya juga pasti terkuras ke situ. Jadi banyak yang mungkin memilih untuk gue gak usah ada di level manajerial juga gak apa-apa. Yang penting gue kerja aja. Atau gue prefer keluar aja daripada gue di situ. Yang penting gue masih punya waktu nih sama keluarga. Mungkin gitu. Kalau aku asumsinya agak sedikit beda. Apa? Aku melihat dengan adanya pandemi kemarin, banyak yang kehilangan pekerjaan atau bangkrut suaminya. Terus istrinya harus bertindak sebagai wirausaha. Wirausaha entah itu bikin kue, jual masker, jual baju, segala macam. Yang akhirnya sudah nyaman bekerja di posisinya yang jualan dari rumah itu segala macam, bikin sesuatu, kue macam-macam. Nah itu posisinya bukan manajerial juga, cuman nggak dihitung sebagai manajerial di perusahaan yang besar gitu. Nah itu mungkin angka-angka di situ kalau ada akan menarik dibandingkan. Benar-benar itu ada kok datanya, tapi aku lupa sumbernya. Jadi waktu kemarin aku ikutan G20 ya, itu dibahas bahwa memang sepanjang pandemi tahun 2020 sampai 2021, 2022 kemarin. Angka pekerja UMKM perempuan, bukan pekerja lah ya, pemilik UMKM rumahan gitu. UMKM rumahan kan emang ya? Betul. Nah itu tuh meningkat banget dan itu perempuan. Nah gitu. Dan jadi, itu tuh dari industri F&B alias masak dari rumah yang kayak gitu-gitu sifatnya. Terus diantar lewat online, ojek online. Iya betul. Nah itu jadinya membuktikan bahwa perempuan tuh sebenarnya bisa. Bahkan di level misalnya yang tadinya suaminya bekerja, suaminya punya usaha, terus istrinya nih menjadi ibu rumah tangga gitu ya. Dengan kejadian pandemi kemarin membuktikan bahwa perempuan tuh juga ternyata kuat, menjadi backbone keluarga. Dia punya skill-skill yang kita nggak pernah sadar kayak gitu. Yang ternyata misalnya bikin masak apa, akhirnya bisa dijual. Bikin apa, terus dijual, akhirnya ngebantu ekonomi keluarga. Masih di talks yang sama Mata Najwa tadi, bahwa wanita kalau dikasih uang dan power lebih banyak, lebih dipercaya, itu bisa lebih berhasil daripada laki-laki. Dibicarakan kan tadi? Betul. Nah setuju apa enggak ya silahkan ditulis di komen. Ya aku juga dengar nih ada satu quotes gitu ya. If you want to grow your economy, invest in women gitu. Jadi invest di aku dong. Sudah kurang. Oke kalau gitu sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Mudah-mudahan obrolan ini bisa jadi renungan dan obrolan juga sama pasangan kalian, ya kan? Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan apa lagi? Siapa tahu bisa jadi bapak rumah tangga dengan ibunya aja yang bekerja ya. Kita main PS di rumah. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.